Selamat pagi anak-anak. Pagi Bapak. Pagi Pak. Sebelum kita mulai belajar, silakan salah satu teman untuk memimpin kita dalam doa. Tidak perlu ditunjuk lagi. Silakan Reni memimpin kita dalam doa. Baiklah teman-teman, sebelum kita menerima pembelajaran dari Pak Calvin, mari kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Ya, terima kasih buat Reni. Silakan Novi sebagai ketua kelas melaporkan siswa yang hadir hari ini berapa, yang alfa berapa, yang izin berapa, dan yang sakit berapa. Masuk semua Pak. Terima Nihil. kasih. Ya, jadi sekarang sudah mulai rajin ya. Minggu-minggu lalu ada 3 yang tidak hadir, saya ingat absennya. Ingat, ini sudah memasuki bulan keberapa ini sebelum kita ujian? Ini sudah bulan Januari ya. Jadi bulan 3 sebentar, bulan Maret sebentar kalian akan sudah mulai yang namanya apa? Ujian memasuki bulan-bulan ujian, ada ujian sekolah dan ujian praktek. Jadi pertahankan tetap kerajinannya kalian. Terus apa lagi yang mau ditingkatkan? Motivasi belajar. Ya, belajarnya. Apa lagi? Disiplinnya Pak. Kedisiplinannya. Ya, karena Kerapihan. sedikit lagi. Ya, kerapian. Karena sedikit lagi kita akan kabarnya hari ini sehat semua. Tidak ada yang sakit. Sehat. Tidak ada yang merasa flu, panas. Ya, ingat ya. Kita sudah lepas dari corona, tapi bulan-bulan ini kita dengar lagi apa namanya? Ya, KLB, demam berdarah. Oh iya. Sekarang sudah banyak korbannya di rumah sakit. Setiap hari kita lihat, kalau kalian masuk dalam grup-grup WhatsApp itu atau Facebook, gimana? Setiap hari permintaan darah. Ya toh, setetes darah sangat berguna bagi apa? Ya, nyawa. Jadi saya harapkan kalian sebagai peserta didik dan sudah memasuki usia dewasa juga tingkatkan rasa apa? Kepedulian sesama teman. Ada kan kemarin saya dengar informasi siapa lagi ini? Anak kelas 10 kena demam berdarah. Terus permintaan pertolongan apa? Darah B+. Terus yang dibutuhkan berapa? 11 kantong. Ada tidak yang donor hari ini? Atau kemarin? Permintaan dari kepala sekolah supaya diarahkan anak-anak ke sekolah untuk yang bergolongan darah B+. Ada tidak yang donor di kelas ini? Nggak Tidak ada, Pak, saya golongan darahnya Ada. O Pak. Oh, berarti tidak ada golongannya. Jadi mungkin kelas lainnya. Saya juga belum dapat informasi apa sudah terpenuhi. Kita bersyukur di Agats ini, di daerah kita ini rasa tingkat kepedulian sangat tinggi. Ya toh? Berapa Ya, kali Pak. saya lihat guru-guru kita juga sering ke sana ketika ada lagi masyarakat yang dari ini kena butuh pertolongan darah, siapa golongan darah ini ke rumah sakit. Langsung mereka donor. Saya harap juga kalian seperti itu ya, tingkatkan rasa Kepedulian sosial. dan yang kedua adalah kewaspadaan ya, terhadap demam berdarah. Nah, sekarang kita masuk pada pembelajaran. Minggu lalu kita belajar tentang apa? Komunitas dan Globalisasi. globalisasi. Kearifan Dan lokal. kearifan lokal. Masih ingat ya? Iya, masih ingat yang namanya apa? Komunitas itu? Komunitas adalah Kelompok Pak. ya kelompok atau apa lagi? Benar, Pak. Bagus, baik. Apa lagi? Kumpulan gitu Pak, bisa. Perkumpulan, ya. Fitri bagus. Apa lagi? Grup Pak, grup. Ya, grup. Ya, siapa lagi? Ya, komunitas atau masyarakat Setempat. Iya, bisa dilihat dari apa? Ya toh? Komunitas adat, terus komunitas lokal dan komunitas minat. Jadi jawaban kalian saat tadi semua benar. Terus yang kedua kearifan Lokal. Ya, apalagi masih ingat kearifan lokal itu? Ya, kearifan adalah nilai-nilai luhur.
yang berlaku dalam Masyarakat. artinya nilai leluhur itu apa? Sudah kebiasaan turun Turun temurun. Ya, adat kita istiadat. ya kita masuk pada strategi pemberdayaan komunitas di tengah pengaruh globalisasi. Tapi sebelum kita masuk pada pembelajaran berikutnya, alangkah lebih bagusnya kita pahami yang namanya pemberdayaan. Jangan sampai bingung dari kemarin ke daya, karena pembelajaran ini mulai dari awal sampai akhirnya KD ini akan bicara tentang pemberdayaan. Jangan sampai dibilang apa itu pemberdayaan, barang dari mana itu pemberdayaan. Nah, saya mau jelaskan pemberdayaan itu adalah memberdayakan, bisa berarti melindungi atau proteksi. Nah, bisa juga kata pemeliharaan. Jadi pemberdayaan adalah segala upaya membangun daya dengan mendorong, memotivasikan, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya, serta berupaya mengembangkan dan memperkuat potensi yang dimiliki masyarakat. Jadi apa kata kunci dari sini pemberdayaan ini? Fitri bisa melihat apa nih kata kuncinya? Membangkitkan. Iya, mendorong, memotivasikan, dan membangkit Dan membangkitkan kesadaran akan yang dimiliki. Ingat ya katanya yang dimiliki potensi yang dimilikinya oleh masyarakat. Nah, kita lanjut peta konsepnya. Ya, materi intinya itu adalah strategi pemberdayaan berbasis kearifan lokal. Nah, subbab yang kita pelajari hari ini yaitu strategi pemberdayaan komunitas di tengah pengaruh globalisasi. Ada tiga hal yang kita pelajari hari ini, yaitu inisiator pemberdayaan komunitas, kedua prinsip pemberdayaan komunitas, ketiga adalah apa? Strategi pelaksanaan pemberdayaan komunitas, Pak. Strategi. Ya, jadi ini yang kita mau pelajari, tiga hal ini. Jadi dengarkan baik penjelasan Pak Guru, terus nanti kita masuk pada diskusi kelompok. Nah, tujuan pembelajarannya melalui kegiatan pembelajaran dengan menggunakan pendekatan konseptual atau CTL dan model pembelajaran project based learning dengan metode elaborasi, kolaborasi, serta refleksi. Dibaca bersamaan 1, 2, 3. Ya, dibaca. Peserta didik diharapkan mampu mengidentifikasi, menganalisis, dan dalam bentuk proyek harian asmat dalam bentuk proyek. Kalian sudah baca ya tujuan. Berarti yang diharapkan di sini adalah peserta didik. Nah, tadi kalian sudah baca yang apa yang harus kalian pahami. Terus yang kedua, dengan pembelajaran project business learning, peserta didik dapat menghayati dan mengamalkan budaya melalui belajar sosiologi, mengembangkan 1, 2, 3. Baca bersama. Sikap jujur, berpikir logis dan kritis, rasa ingin tahu dan kemampuan kreatif, inovatif, kolaboratif, dan terampil. Ya, ini tujuan pembelajaran yang kedua yang harus kalian kuasai itu pembelajaran hari ini. Nah, strategi pemberdayaan komunitas di tengah pengaruh globalisasi. Globalisasi menimbulkan berbagai dampak dalam kehidupan masyarakat. Salah satu dampaknya adalah ketimpangan sosial. Melalui upaya pemberdayaan akan tumbuh kemandirian masyarakat untuk berani menghadapi segala tantangan, dampak atau peluang yang muncul di tengah-tengah globalisasi. Semester lalu, masih ingatkan pelajarannya? Pelajaran apa? Bab terakhir di semester lalu? Ketimpangan sosial. Iya. Aduh, saya ragu nih kalau begini, jangan sampai mau ujian ini masih pelajaran lalu kita lulus atau tidak.
Keenakan di rumah. Padahal masih diingat itu. Kita banyak membicarakan tentang ketimpangan sosial. Salah satu ketimpangan sosial apa? Yang arah roal. Kemiskinan, Pak. Contohnya, kemiskinan apa lagi? Kemiskinan. Terus mulai makan udah nggak lagi? Baru cuma satu ingat saja kemiskinan, apa lagi? Tunjangan kesehatan. Iya, kesenjangan sosial, kesehatan, pendidikan, dan apa lagi? Lapangan selalu Pak Guru pekerjaan. Lapangan pekerjaan ada yang selalu tekankan Pak Guru itu. Yang pertama adalah apa? Ketimpangan antara Indonesia Barat dengan Oh. Sampai kita diskusi bareng itu, kita berdebat. Terus yang kedua apa lagi? Masalah ketimpangan, masalah pendidikan. Kita bicara tentang Asmat kemarin daerah kita, bagaimana pendidikan ketimpangan sangat terjadi. Hanya di kota yang dimajukan pendidikan sampai di desa-desa yang kalian alami, SD sampai tidak buka toh. Senin Kamis baru buka, malah berbulan-bulan tidak masuk. Yang sempat kita berdebat itu gara-gara itu sampai kita emosi bersama melihat keadaan seperti itu. Benar tidak? Nah, tapi kita bersyukur kita belajar hari ini tentang pemberdayaan akan tumbuh kemandirian masyarakat. Nah, dilihat bahwa ini adalah harapan kita bersama. Dengan adanya pemberdayaan ini yang dilakukan oleh inisiator-inisiator, nanti kita berharap bahwa kemajuan kita di Indonesia Timur, utamanya di Papua atau di Asmat ini, akan muncul kemandirian yang namanya kemandirian masyarakat. Ya, kemandirian, siapa yang mau tahu arti kemandirian itu? Kemandirian. Berarti siapa yang bisa menjelaskan kemandirian? Mampu atas kemampuan sendiri, Pak. Iya, mampu atas kemampuan, atau biasa apa, bisa hidup dengan kemampuannya. Iya. Sendiri, Pak. Iya, berani menghadapi segala tantangan, dampak dan muncul di tengah-tengah globalisasi. Nah, ini inisiator pemberdayaan komunitas. Pertama adalah pemerintah, kedua swasta, ketiga lembaga swadaya masyarakat, dan keempat adalah masyarakat. Pertama adalah pemerintah sebagai inisiator. Iya, yang terdepan, inisiator itu berarti yang terdepan. Terus memberi stimulus, artinya memberi rangsangan kepada masyarakat melalui program yang dilaksanakan. Paham ini ya, kalau disebut inisiator dan stimulus ya? Paham. Jadi dia yang memberi terdepan untuk memberdayakan masyarakat, dia selalu memberikan rangsangan kepada masyarakat. Yang kedua adalah swasta atau lembaga swasta seperti perusahaan. Ya, kalau di daerah kita siapa yang sering ini? Kira-kira perusahaan-perusahaan mana yang selalu bergerak untuk pengembangan masyarakat? Freeport, Pak. Iya, Freeport ya, untuk Papua. Ya. Nah, yang ketiga adalah lembaga swadaya masyarakat atau LSM. Jadi lembaga swadaya masyarakat ini adalah di luar pemerintah, tapi dia adalah lembaga swadaya masyarakat yang didirikan oleh masyarakat. Berperan besar dalam pemberdayaan masyarakat. Peran LSM sangat menunjukkan kesejahteraan masyarakat. Kalian sudah lihat kan bagaimana peranan LSM yang ada di sini? Masih tahu kan ada dua yang LSM besar ini yang bergerak di Asmat ini? Pertama adalah WWF. Ya, masa lupa WWF itu yang kantornya depan keuskupan itu, gereja katedral di sana. Masih ingat kan di situ ada kantornya? Oh iya, Pak. Iya, Pak. Dia bergerak di bidang apa ini? Pelestarian Alam. Terus ada lagi yang namanya World Vision Indonesia atau Wahana Visi Indonesia, dekat juga di kantornya WWF di situ tuh. Bersebelahan hampir berapa jarak di situ ada kantor WVI. Nah, saya tahu ya kata-katanya WVI ini dia bergerak di bidang pendidikan. Pendidikan. Iya, baru-baru tuh iya toh. Waktu 17 kan dia kan yang menyelenggarakan hari Hari Anak ya. Iya, Pak. Kalian ikuti ada banyak kegiatan itu untuk kegiatan anak.
Ada yang ikut di sini katanya kemarin? Tidak, Pak. Harus aktif itu kalau kegiatan itu forum-forum anak. Nah, yang ketiga adalah masyarakat. Kegiatan masyarakat dapat mempererat hubungan sosial Masyarakat. ya. Jadi ya inisiatif pemberdayaan bisa juga berasal dari Masyarakat. Masyarakat. Yang disebut masyarakat itu adalah siapa? Ya, Kita. Kita, Tidak, Pak. Pak. Kita. Kita, Kalian Pak. juga berani, kalian apalagi sudah kelas Ini kelas 12 Anda lihat juga sudah bisa jadi inisiator dalam Daya. pemberdayaan masyarakat. Kalian bisa pulang ke kampung-kampung kalian bagaimana menjadi apa? Inisiator pemberdayaan di kampung kalian nantinya. Nanti kita belajar diskusinya bagaimana salah satu kunci untuk bisa jadi memberdayakan masyarakat. Nah, yang berikutnya adalah strategi pelaksanaan pemberdayaan komunitas. Satu adalah mempertimbangkan potensi masyarakat. Jadi yang kita bicara ini adalah misalnya gini, fasilitator. Tahu fasilitator toh? Tahu, Pak. Ya, orang yang Orang yang bisa memberikan. Orang yang apa? Orang yang apa? Kasih. Yang memfasilitasi akan pelaksanaan pemberdayaan. Nah, Pemberdayaan. ya, jadi satu mempertimbangkan potensi masyarakat berarti yang diberdayakan itu dilihat adalah potensi-potensi yang ada dalam masyarakat. Maka jangan kayak top down, turun begini langsung ke masyarakat akhirnya apa dikasih uang tunai ya habis di kios. Selama ini toh ya tidak. Yang bantuan tunai itu dikasih uang tidak digunakan bagus tapi satu hari habis di kios. Terus besok makan apa lagi? Karena makanan banyak di hutan makanya dibilangnya besok kita ke hutan lagi makan. Terus seperti itu tidak? Ternyata betul tidak? Betul. Terus yang kedua adalah memberikan pendampingan secara berkelompok. Artinya pendampingan secara berkelompok ini apa? Mana lebih bagus kalau kita membina orang itu dalam bentuk banyak atau dalam bentuk sedikit? Mana? Yang lebih bagusnya mana? Sedikit, Pak. Iya, yang sedikit. Sedikit, Pak. Alasannya karena apa? Lebih mudah diatur. Lebih mudah diatur, apalagi Lebih mudah dipantau. lebih mudah dipantau. Bagus semua. Apalagi iya bisa kalau iya kan lihat ini kalau kita belajar berkelompok kita bisa saling mengenal, akrab satu sama lain dan pendampingan secara individu pun bisa ketika kita melakukan pendampingan secara berkelompok daripada secara luas. Terus yang ketiga membuat pelatihan khusus. Pak Guru tidak perlu jelaskan ini atau sudah paham ini memberikan pelatihan khusus. Berarti pelatihan ini diberikan ketika ada permintaan khusus dari Masyarakat. Iya, kayak gini. Mau jual sagu tapi masih cara tradisional. Iya kan, masih pakai kampak-kampak gitu. Iya, ketika masyarakat meminta kami butuh pelatihan cara pengolahan sagu dengan mesin, itu disebut dengan memberikan pelatihan khusus permintaan dari masyarakat. Bisa dipaham? Bisa, Pak. Iya, yang keempat adalah mengangkat kearifan lokal. Iya. Jadi pemberdayaan itu diusahakan adalah yang ada dalam masyarakat, kearifan lokal yang ada di situ. Nanti kita lihat contohnya, di mana itu kearifan lokal diangkat untuk dijadikan pemberdayaan. Nah, yang kelima adalah memberikan bantuan sarana. Cuma juga kita lakukan pemberdayaan begini-begini, tapi tidak dibarengi dengan pemberian bantuan sarana alat. Kalau nelayan dilatih mencari menangkap ikan, bicara itu, tapi tidak diberikan sarana ya sama saja, tetap kembali ke pancing. Ya tidak, kalau tidak diberikan jaring ya bagaimana bisa dilatih cara nangkap ikan tapi tidak diberikan jaring, kan percuma toh. Ya tidak, betul tidak? Seperti itu. Betul, Pak. Iya.
Gimana Nah, kabarnya anak ini semua? ini adalah contoh tentang salah satu kegiatan masyarakat yang dilakukan oleh masyarakat sendiri. Kaya ya. Iya, Ikatan gambar orang apa ini? apa, Fit? Gambar apa ini? Ibu-ibu. Gambar Iya. ibu Ibu-ibu lagi melakukan apa? membuat kerajinan, Membuat Pak. anyaman, Pak. Iya, membuat kerajinan. Nah, ini salah satu pemberdayaan kan tidak? Iya, Salah Pak. satu. Iya, Pak. Salah Iya, satu, salah Pak. satu contohnya ya. Ini pemberdayaan ini diangkat dari mana ini? Kearifan lokal yang ada di masyarakat. Ya, mungkin di kampung ini yang Pak Guru perhatikan ya, yang lihat di gambar ini, mungkin di kampung ini ada banyak rotan, ya toh. Rotan daripada dijual lebih bisa dibuat juga kerajinan. Artinya itu mengangkat kearifan lokal yang ada di masyarakat. Bisa dipaham? Bisa, Pak. Ya, tujuannya pemberdayaan keluarga ini untuk apa? Bisa menambah penghasilan, menambah Pak. penghasilan keluarga. Ya, ini ya toh contohnya ini diprakarsai oleh kepala desa, lurah, ketua RT, ya toh, dan tokoh masyarakat. Ya toh, dengan pemuda dan pemuda dari hasil musyawarah. Paham? Jelas? Jelas, Atau Pak. ada pertanyaan sampai di sini? Sepertinya sudah paham, Pak. Ya, saya harap ya jangan cuma paham tapi harus Dihayati, Pak. dihayati, apa lagi? Ketika kalian tamat jadi mau dijadikan apa? Bisa Diamalkan, memberdayakan Mas ya? Iya, jadi pelaku pemberdaya, iya tidak? Jangan cuma belajar tapi kita menjadi pelakunya juga untuk menjadi memberdayakan masyarakat supaya masyarakat juga bisa mampu mandiri. Ya, nah berikut adalah pembangunan komunitas yang menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan. Ada 4 prinsip pemberdayaan ini. Pertama adalah kesetaraan. Ya, sering dengar kata-kata kesetaraan ini karena biasanya kalau bicara kesetaraan ini biasanya Pak Guru jadi emosi biasanya dengar-dengar kata ini. Biasa kan dari Pak Guru dari semester lalu ini kalau sudah sampai kesetaraan ini biasa habis jam ini gara-gara kesetaraan ini. Kesetaraan ini, tapi ini di luar jalur dulu ya. Kesetaraan ini artinya dia fasilitator dengan masyarakat jangan duduk bersama, membicarakan bersama dan meresap aspirasi dari masyarakat. Jadi mereka setara. Biasanya kan fasilitator itu menganggap dirinya pintar. Ya tidak, tanpa mempeduli masyarakat. Yang kedua adalah Partisipatif. Tidak, yang masih kesetaraan. Biasanya laki-laki dan perempuan. Gender, Pak. Ya, betul, kesetaraan gender, laki-laki dan perempuan ini kalau bicara kesetaraan gender biasanya jadi emosi, biasanya ini gregetan saya lihat. Iya, itu karena apa? Kenapa, Biasanya Pak? karena banyak ketidakadilan di kaum perempuan. Iya, tapi nanti kita bahas di pembelajaran berikutnya ini di ragam pemberdayaan komunitas melalui kearifan lokal. Nanti kita bahas ini bagaimana kita jadikan suatu masalah. Yaitu bagaimana perempuan itu kayak dikesampingkan. Sehari-hari kita lihat tuh yang cari kayu bakar perempuan, yang jual, yang ngambil air itu perempuan, yang buat kebun itu perempuan, yang cari ikan perempuan. Penyebabnya kenapa? Seperti itu. Lah, nanti kita bahas, Bu. Nanti kita bahas, Nak. Anak kan yang lebih tahu dari Bapak kan pendatang. Anak kan yang putri di sini pasti tahu penyebabnya apa, ya kan tidak? Iya, Pak. Saya karena masih terkait dengan masa lalu. Iya toh? Terus kasihan, tapi di sini saya bersyukur perempuan banyak yang sekolah. Iya, tapi di kelas sebelah coba berapa orang? Cuma 2 orang tuh yang ada di situ. Malah di kelas sebelahnya lagi cuma 1. Penyebabnya apa? Perkawinan dini karena masih ada. Iya tidak? Iya, Pak. Nah, yang keempat adalah partisipatif. Yang kedua, Pak.
Yang kedua adalah partisipasi. Bapaknya ngantuk. Iya. Jadi partisipatif ini artinya apa? Iya, dibutuhkan partisipasi Serta dari bisa. masyarakat. Ya tidak? Nah, Iya, berpartisipasi. Yang bagian C-nya adalah keswadaya. Keswadayaan. Artinya keswadayaannya apa nih? Artinya apa? Bisa berdiri sendiri gitu, Pak. Iya, bisa berdiri Swadaya. sendiri, apalagi Mandiri, Pak. mandiri, apalagi ya seperti itu keswadayaannya. Nah, yang bagian berikut adalah Berkelanjutan. Ya, ini yang penting. Jangan cuma sampai di situ program, selesai kegiatan 1 tahun, dikasih bantuan 1 tahun, tapi tidak berkelanjutan, tidak berdampak bagi orang lain. Padahal ini tujuannya ini adalah berkelanjutan. Ya, atau ketika kita mampu, kita berbagi ke orang lain lagi, ke orang lain, ya, atau ke tetangga kita di sebelah, supaya semua bisa mandiri. Mandiri, Pak. Pembangunan, kita lanjut. Pembangunan komunitas yang menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan adalah dengan menggunakan konsep pembangunan berkelanjutan, partisipasi komunitas masyarakat sangat dibutuhkan, bahkan dijadikan sebagai unsur mutlak. Iya. Tadi saya jelaskan, dia dijadikan bahwa dengan pemberdayaan, ya tidak, berkelanjutan dan partisipasi komunitas diharapkan adalah apa? Sangat dibutuhkan, dijadikan sebagai unsur mutlak. Iya, tuh jangan langsung cuma bantuan tunai habis itu. Tahun depan lagi harap lagi datang bantuan. Kalau sudah habis bantuan bagaimana? Tapi kalau tidak dilanjutkan, ya sudah harus sampai di situ saja. Iya toh, bagaimana membiayai pendidikannya anak nanti? Bisa dipaham anak-anak? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Paham, Pak. bisa Pak. Kalau bicara keras begini berarti apa? Saya sayang kalian kan? Karena kita Kami ingin juga apa? sayang, Kemandirian masyarakat. Sehat. Karena kalau kita bicara masyarakat, ya kami orang sosiologi itu, Pak Guru ini belajar sosiologi sudah berapa tahun, jadi biasa gregetan kalau ada sesuatu yang menyimpang di dalam itu tidak sesuai norma. Biasanya orang-orang sosiolog itu pasti dia akan gregetan melihat itu. Benar tidak? Iya, jadi saya harap juga kalian ada juga yang dapat nanti belajar tentang pendidikan sosiologi, melanjutkan Pak Guru nanti, ya kan? Iya, Pak. Ya bisa menjadikan Pak Guru di sini, bisa memberdaya masyarakat. Apalagi kalian yang peterada ini, ketika bersuara pasti akan sangat didengar oleh pihak yang berkepentingan, ya, atau yang apa? Yang bisa, ya. Nah, kita lanjut melaksanakan pemberdayaan secara bertahap. Tahap dalam pelaksanaan pemberdayaan dan berikut adalah perencanaan, kedua adalah pelaksanaan, dan ketiga adalah Evaluasi. Pasti dulu sebelum melakukan kegiatan harus direncanakan dengan matang, ya tidak? Iya, Pak. Ya. Supaya ada keberhasilan. Ya. Kemudian pelaksanaan, ya toh. Dari perencanaan kita melakukan program pembangunan. Nah, dilakukan sesuai dengan yang sudah direncanakan. Ketiga, jangan sampai cuma perencanaan, tapi yang penting juga adalah tahap Evaluasi. Iya. Di sini memberi masukan, saran dan kritikan. Ya, diberi saran. Oh, seperti ini Pak. Ya, seperti ini kepala kampung harusnya buatnya seperti ini, jangan seperti itu, tetapi lebih bagusnya seperti ini, tapi menyarankan itu dalam bentuk bahasa yang apa? Sopan. Terus apa lagi? Yang mudah dimengerti, tapi tidak menyinggung Perasaan orang lain. Iya ya, tahap evaluasinya gitu. Nah, ini tahapan-tahapannya. Tahap 1, tahap 2, dan tahap 3. Kegiatannya adalah perencanaan. Seperti ini ya. Kita lanjut. Nah, sebelum kita masuk tahap diskusi, ini kan kita sudah bicara tentang pemberdayaan. Ya tidak, pemberdayaan masyarakat. Kita kembali kepada kalian lagi. Kira-kira apa yang harus kalian buat untuk pemberdayaan? Kita kan masyarakat. Kira-kira kalian berpikir sekarang apa yang saya harus buat untuk teman saya,
ya atau masyarakat saya supaya kita juga berdaya gitu. Kira-kira ayo berpikir. Membuat suatu karya gitu, Pak. Iya, membuat suatu karya, apalagi Melestarikan memunculkan- kebudayaan yang ada, Pak. ya melestarikan kebudayaan sebagai ada, apalagi Memunculkan ciri khas daerah kita, Pak. memunculkan ciri khas daerah kita. Sangat pintar semua ya, sudah berpikir ke depan. Jadi tidak rugi Pak Guru mengajar hari ini tentang pemberdayaan. Bagus semua, pintar semua. Nah, sekarang kita akan masuk pada proyek tentang apa? Pak Guru sudah memilih, minggu lalu saya sudah sebut ya. Apalagi minggu lalu? Membuat Belajar apa? Tarian Asma. tarian Asma. Selamat. Ya. Pak Guru sudah bagi 3. Purwo, kemarin kan Purwo yang mengaku, salah satu yang mengaku dengan Novi ya. Novi yang kelompok 1 sudah bilang saya sudah pintar pintar sudah Tari tahu Asmat sedikit itu. tentang tari Asmat. Sudah pilih kelompoknya ya. Kemarin Sudah, Pak. Ya, terus yang kelompok 2 baik dengan siapa ini? Sul ya. Iya, baik dengan Sul yang mengaku juga ke Pak Guru, saya pintar Pak Guru. Saya bisa mengajarkan teman untuk kita belajar tentang tarian Asmat. Sudah dipilih kelompoknya? Kemarin Sudah, saya percayakan sudah, ya, Pak. sudah. Nah, tapi sebelum kita masuk pada kok nggak bisa ya? Harusnya Pak Guru tampilkan video hari ini, tapi tidak bisa muncul lagi di sini. Silakan, Purbo dengan Novi. Ya, satu kelompok, terus dengan temannya sudah terus dengan apa ini? Baik, yang sebagai ketua di situ dengan Sul. Silakan bagi 2 kelompok, silakan mengambil tempat masing-masing diskusi. Terus diskusinya masih ingat tidak yang Pak Guru sampai bagikan LJK-nya itu? Masih ada? Yang saya share di grup yang Masih, punya HP itu? Masih, Pak. Masih ya? Masih, Pak. Kelihatan ya, silakan diskusi dulu. Terus ingat waktu yang tersedia adalah berapa menit. Ya, bacalah bab-bab itu diskusi, terus diskusi dengan teman satu kelompok 4 sampai 5 orang. Terus apa lagi? Saya coba tampilkan ya. Sudah masuk dalam kelompok semua? Sudah, Pak. Sudah, Ya. Pak. Terus iya, bahannya sudah disiapkan Sudah, Pak. dari rumah? Sudah. Sudah, Pak. Apalagi yang perlu diskusikan? Bahan, terus tema dari tarian. Asmat. Terus apa lagi? Selain tema apa lagi? Ya, setelah menentukan tema, mengajarkan sama teman-teman. Ya, tolong Purba dengan Novi yang bertugas untuk mengajar teman, baik dengan Sul yang mengajarkan teman. Silakan waktu diskusi kalian 35 menit. Terus untuk nantinya satu peserta peserta itu berarti setiap kelompok menampilkan 5 menit, maksimal 5 menit untuk tampil. Supaham petunjuknya?
Paham, Pak. Paham, Ya, Pak. Paham, silakan. Pak. Sudah? Ya, ini ya. Ada kendala kelompoknya Purbo. Bisa temannya bisa diajak berdiskusi atau bisa Bisa, Pak. bisa ya. Cuman nanti minta diajarin ini. Nah, ya. Tapi Kang Purbo kan paling biasa dilihat goyang di lapangan, saya selalu lihat. Nanti ditampilkan ya Purbo. Iya, Pak. Iya, diajar teman-temannya satu kelompok. Terus kelompoknya baik bagaimana? Siapa? Nah, ada masalah di dalam kelompok? Tidak ada, Pak. Tidak ada Pak. Ya, berarti Ini teman-temannya. baik lagi ngajarkan saya nih, Pak. Ya, jangan cuma harus semua teman. Nah, kalau sudah Harus santai mencoba semua ya, Pak, belajar, ya? kalau sudah selesai belajar, ya toh, siapkan juga bahannya. Ya toh, kemarin kan Pak Guru bilang bawa sagu, terus yang di bagian kepala dengan roknya. Ya, nanti ditampilkan ya, rame-rame ditampilkan. Oke. Sampai di sini sudah ada kelompok yang sudah selesai tampil. Siapa yang berani dulu yang pertama? Ada tidak? Siapa yang berani? Kelompoknya Purbo bagaimana? Hah? Masih ragu. Iya, Pak. Tapi kalau di lapangan saya lihat sana PD-nya bukan main, kalian ini kalau masalah goyang di lapangan itu. Tapi yang ditampilkan sayang, goyang apa ini? Hah? Goyang disco kah? Goyang disco Goyang kah? dompet yang bisa, Pak. Goyang apa itu? Yang ngebor, Pak. Yang bisa dia itu. Jadi kelompoknya baik bagaimana? Zul, bagaimana? Baik. Kita saja ya. Baik, Pak. Ya, ya silakan kelompoknya baik. Ya, sabar ya teman, sabar. Lagi persiapan mereka. Kayaknya aksesorisnya masih kurang lengkap atau bagaimana? Kita tunggu penampilan mereka. Sul siap juga Sul. Terus siapa lagi teman kelompoknya Sul? Ivi dengan siapa? Oh iya, IP. Ivi lagi siapa? Siapa lagi? Coba lagi Pak siapa? Sekretaris kelompok tidak tertanggung ini sampai anggotanya dia tidak tahu. IP enggak. IP hadir, Pak ya? Ivi terus apa? Ada, Pak. Iya, siapa lagi? Regi dengan Fitri ya? Ya, Iya, itu Pak. kelompoknya ya. Iya, Pak. Pak. Siap-siap kalian tampil. Iya, Pak. Kami tampil, Ya, Pak. mudah-mudahan Pak. Kami gini-gini aja ya, Pak. Ya, baik sudah. Ayo. Sudah anggotanya. Ayo, baik. Ya, sudah baik. Sudah siap? Ayo baik, biar kami ikut baik. Siap, Pak. Ya, kita mulai ya. Tepuk tangan dulu untuk baik. Kelompoknya baik. Dengaran nggak? Ya, Kedengaran. Kedengaran. Kedengaran ya. Fit, ikutin Fit, gerakannya Fit. Yawati, yawati.
Makasih Pak. Ya, kita sudah selesai diskusikan kita hari ini tentang apa? Menampilkan tarian Asmat. tradisional kita, Asmat. ya dari kita kan. Nah, kira-kira dari pembelajaran diskusi kita mulai dari awal pembelajaran kita sampai tahap diskusi, apa yang kalian dapatkan dari ini? Kita mulai dulu dengan yang diskusi apa yang menampilkan tarian ini, tarian tradisional ini. Apa yang kalian dapatkan di situ? Nilai-nilai apa yang kalian dapatkan? Nilai-nilai Nilai-nilai cinta apa? dengan kebudayaan sendiri, Pak. Iya. Ya, mencintai kebudayaan. Kebudayaan kita sendiri. Kebudayaan. Jangan sampai apa? Terkikis oleh Oleh zaman. Zaman. Iya, mungkin kita masih lihat sekarang, tapi nantinya anak cucu kita, kalau kita bukan kita yang mulai sekarang, siapa lagi? Jangan sampai anak cucu kita cuma mendengar cerita bahwa katanya kita putarian dulu sebegini begini, iya kan? Tapi Ya, Pak. hanya katanya mendengar, tapi kita harus melestarikannya. Melestarikan. Yang kedua, apa? Terus, nah dari diri kalian apa yang harus kalian kembangkan untuk melestarikan ini? Nilai-nilai apa? Komitmen kalian apa, seperti apa? Purwo, komitmennya ketika melatih teman-temannya tadi, perasaannya Purwo seperti apa? Bahagia Pak. Bahagia, senangnya, Senang. bisa melatih temannya, salah satu gitu toh. Kita bicara pemberdayaan, jadi inisiator tadi pemberdayaan. Ya. Yang saya latih lebih bagus daripada saya Pak. Oh, iya. Berarti itu dianggap sangat Berhasil. berhasil. Terus dari Martina, nilai apa yang didapatkan setelah latihan belajar tarian Asmat? Bangga Pak, karena kita ternyata kaya budaya. Budaya, terima kasih ya. Terus dari Ivi? Ya Pak, Ya, jadi dari Ivi kita kira-kira apa? lebih mencintai budaya kita Pak. Ya, lebih mencintai budaya. Budaya. Itu yang itu yang Pak Guru harapkan. Iya toh. Jangan sampai budayanya kita terkikis oleh yang namanya apa? Budaya dari Budaya Korea. budaya dari luar. Karena kan sekarang lebih muka yang apa namanya goyang Korea, apalagi istilahnya Korea. Pak Guru sudah tua jadi lupa. Korea Pak. Iya, Korea, apalagi namanya istilahnya K-pop ya. Iya, istilahnya Boyband. kalian anak muda. Girl band. Iya, terus apa lagi? Yang jimbal-jimbal K-pop. itu. Reggae ya? Iya, reggae. Iya, Orang reggae. Thailand Pak. Jangan sampai itu terkikis oleh jangan itu yang budaya di masyarakat sampai kebudayaannya kita lupakan sendiri ya toh. Iya. Ya, oke. Pembelajaran kita sampai hari ini. Terus kita masuk pada evaluasi pembelajaran kita. Ya, silakan kalian. Saya kendala stop share lagi nih. Ya, silakan yang ada di meja kalian, Pak Guru sudah bagi yang silakan dikerja. Bisa tidak dikerja? Yang Pak Guru bagi tadi. Bisa, Pak, Pak. dikit-dikit Pak. Silakan. Ya, itu kan nalar saja ya. Waktunya 5 menit mengerjakan.
Kalau sudah selesai Novi, dikumpul pekerjaannya teman, dibawa ke mejanya Bapak. Ya, Pak. Ya. Oke. Terima kasih Novi sudah mengumpulkan tugasnya teman-temannya. Terus berikutnya, nah saya mau sampaikan bahwa pembelajaran kita minggu depan yaitu ragam pemberdayaan komunitas melalui kearifan lokal. Jadi kita akan membahas yang saya sebut tadi, masalah kesejahteraan. Kita akan mengangkat masalah-masalah ini. Ya toh di pemberdayaannya nanti. Jadi kalian siap-siap tanya orang di kampung kalian, ya toh kira-kira pemberdayaan apa yang ada di kampungnya kita. Ya baik yang dilakukan oleh pemerintah, LSM, terus apa lagi lembaga swasta itu dan masyarakat itu sendiri. Nanti ditanya-tanya. Ya toh? Terus yang kedua bisa share lewat Google materi berikutnya yang tentang ragam pemberdayaan komunitas melalui kearifan lokal. Ya lokal. Jadi terima kasih buat perhatiannya kalian. Kayaknya pembelajaran kita sangat menarik hari ini dan saya sangat menghargai partisipasi kalian sebagai anak didik. Kalian adalah generasi muda dan saya percaya Pak Guru, pundak kalian untuk membangun Asmat ini ada di apa? Apa ini? Pundak kami, Pak. Pundak kalian. Iya, terima kasih. Sampai ketemu minggu depan. Iya, Pak. Selamat Terima pagi kasih, anak-anak. Terima kasih, Ya, Pak. tetap Makasih, Pak. semangat Terima kasih, belajar. Pak. Selesai. Ya. Nice.